Apa nih? Apa nih? Apa nih? It's Princess Melia! Don't just float there like a jellyfish! Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Shalom, perkenalkan nama saya Lilia Natalia Merang dengan NIM 2624031, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul dalam kerapatan dan bergerak Sumpah Pemuda. Berikut Sumpah Pemuda. Nah, jadi pada unsur yang ketiga Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi, pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional, kemudian ditetapkan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu, karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan. Bukan cuma Nusantara, tetapi hampir di seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu. Itu ditandakan dengan penemuan prasasti-prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Berikut prasasti Kedukan Bukit. Adapun fungsi bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pertama, bahasa kebudayaan dipergunakan dalam buku pelajaran agama Buddha. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca sebagai bahasa pengantar dalam berbagai kegiatan perdagangan internasional. Fungsi bahasa Indonesia secara umum. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, alat komunikasi, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia secara khusus memiliki fungsi untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.